Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung bersama kami di acara ibadah pada saat ini. Kita akan segera memulaikan seperti biasa dan untuk seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka akan nantinya dibawakan oleh Ibu Sylvia Abutan yang akan berdoa dari Washington State. Silakan, Dek. Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat, perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih Juru Selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Yesus menemukan aku dalam dosa, hatiku berkeluh kesah dan sukar, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Besar kasih-Mu ya Allah, sandaran penat jiwaku, ku beri hidupku padamu, agar mengalir kasih-Mu penuhi hatiku. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Aku dipeliharanya. Amin. 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 Kita memiliki seorang pelindung seperti Yesus. Itulah satu lagu yang begitu indah yang tadi telah dibawakan oleh keluarga Menawan yang telah membawakan lagu tersebut dari, saya percaya, dari Vietnam ya. Kita bersyukur untuk lagu pujian tersebut. Baik, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu Sylvia Abutan. Silakan Ibu Sylvia. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, terima kasih kami telah diberi kesempatan pada malam hari ini di Amerika dan pagi hari di Indonesia ya Tuhan. Oh Tuhan, kami sangat
senang sekali bisa dapat berkumpul bersama-sama karena kasih karunia Tuhan yang telah berikan kepada kami masing-masing, Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami, di mana kami akan belajar sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh pendeta Stephen Rantung, ya Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati dia, Tuhan, dalam membawakan acara ini, Tuhan, agar apa yang dibentangkannya kami dapat mengerti semuanya, Tuhan. Tuhan mau melindungi dia, Tuhan. Tuhan mau memberkati keluarga dan anak-anaknya, Tuhan, agar supaya Tuhan dapat mendukung pekerjaan Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Stephen Rantung. Terima kasih ya Tuhan, Engkau akan mendengar seru doa kami, Tuhan. Kami mohon ampun segala dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih banyak Bu Sylvia yang telah membawakan doa buka pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita ya. Kita sudah memasuki hari terakhir, pembahasan terakhir untuk minggu ini, dan besok malam Pendeta Muda Tulus akan membawakan kesimpulan dari acara kita. Dan pada saat ini judul yang kita akan pelajari bersama adalah seorang istri. Kalau kemarin kita membahas seorang istri untuk Ishak, ya, a wife for Isaac, seorang istri untuk Ishak, maka sekarang kita akan mendapati satu pelajaran tentang seorang istri untuk Abraham, ya, seorang istri untuk a wife. Satu, ya, bukan banyak ya. Dan kita lihat sepertinya ada katakan seakan gundik-gundik, tapi itu merupakan kumpulan gundik. Tapi sesungguhnya istri ini ada yang katakan ini apa ya, berasal dari seperti kelompok gundik. Bukan berarti Abraham memiliki banyak gundik, bukan ya. Ada yang interpretasi seperti itu, dan itu banyak yang interpretasi, termasuk yang di Andrews Bible juga menyatakan hal tersebut. Jadi kita lihat kemudian setelah Sarah mati, dia hanya mengambil satu istri, dengan kata lain ya. Seorang istri untuk Abraham, a wife for Abraham. Baik, pelajaran kita katakan, bacalah Kejadian 24 ayat 67, itu ayat yang terakhir dari Kejadian 24, kita sudah bahas kemarin, sudah baca kemarin, lalu kita baca lagi Kejadian 25 ayat 1 sampai 8. Apakah arti dari peristiwa terakhir ini dalam kehidupan Abraham? Ya, Kejadian 24 ayat 67 katakan, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya. Seperti saya sudah bahas tadi malam ya, tidak langsung dibawa ke kemahnya karena belum nikah ya. Lalu kemudian apa? Dibawa pertama-tama ke kemah Sarah ibunya yang sudah meninggal tentu saja, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Kita sudah lihat kesimpulannya, kalau Ishak menjadi Abraham kedua, maka Ribka itu adalah menjadi apa? Menjadi Sarah kedua yang berikutnya. Itulah sebabnya Kejadian 24 diakhiri hanya tentang siapa? Ishak dan Ribka ya. Tidak lagi disebutkan tentang Abraham. Rupanya Abraham itu sudah apa istilahnya fokus sekarang itu bukan lagi kepada Abraham tapi kepada Ishak ya. Lalu Kejadian 25 ayat 1 sampai 8 katakan, Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak dan Suah, 6 anak. Lalu kemudian ayatnya yang ketiga dan keempat bagaimana anak-anak itu punya anak. Jadi disebutkan lagi cucu-cucu daripada Abraham dari istri yang bernama Ketura ini. Lalu Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anak yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Jadi kita juga lihat pelajaran kita juga tambahkan ya. Kepada Ishak, anak pilihan, anak yang sudah dijanjikan, harta miliknya, ya, artinya dia punya keturunan istilahnya warisan utama itu hanya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anak yang diperoleh dari gundik-gundiknya, istri yang dikelompokkan gundik, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Saya sudah pernah bahas waktu lalu bahwa setiap umat-umat yang lari dari Tuhan atau dipisahkan jauh dari Tuhan, umumnya mereka itu pergi kemana? Pergi ke arah timur. Ya, waktu lalu beberapa minggu lalu saya sudah sempat bahas hal tersebut ya. Jadi pergilah mereka itu ke sebelah timur, ke tanah timur. Ayat 7. Abraham mencapai umur 175 tahun. 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Ya.
Ada kemungkinan, ya 15 tahun, ada kemungkinan ahli-ahli Alkitab katakan, 15 tahun Abraham masih hidup bersama-sama dengan anak daripada Ishak, yaitu Esau dan Yakub. Ya, kalau kita lihat kronologis ya, masih ada kurang lebih 15 tahun. Ishak punya anak ya, yaitu Esau dan Yakub masih hidup bersama-sama dengan Abraham. Tapi itu yang orang-orang ahli-ahli Alkitab yang mencoba untuk melihat, itu hanya sebagai tambahan. Alkitab tidak menuliskan secara terperinci tentang hal itu, tetapi Alkitab hanya katakan bagaimana ia telah mati, telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Ya, dengan kata lain, hidupnya itu sudah penuh, dan bukan hanya hidup yang penuh, tapi juga berbuah. Hidup yang berbuah. Nah, ada banyak tambahan yang saya sudah tambahkan pada saat ini ya. Inilah tadinya bahan saya untuk tambah ya, tapi kemudian ada pertanyaan yang ditanyakan tadi malam yang kemudian saya pikir, wah itulah mungkin tambahan kita sebentar, itu yang dapat kita akan jawab. Tapi inilah tambahan dapat kita lihat bagaimana di dalam Alkitab Abraham dikatakan dia telah memiliki satu kehidupan yang apa? Penuh, umurnya sudah cukup. Suntuk umur bukan berarti apa-apa selain dia sudah apa? Kehidupan yang penuh dan berbuah. Dia menghidupkan a full and fruitful life yang berbuah. Coba kita bayangkan ya. Sebagai tambahan saja ya, coba kita bayangkan. 175 tahun dia meninggal. Sampai dia berusia 100 tahun belum punya anak. 100 tahun itu belum punya anak. Tapi setelah 100 tahun baru dua anaknya. Dari Ismail dan dari Ishak. Setelah 100 tahun baru dua anaknya. Tetapi setelah itu dia masih mendapatkan 6 anak lagi. 8 anaknya itu menjadi 8 ya. Mendapatkan 8 anak. Jadi disinilah kita lihat bagaimana berkat Tuhan itu seakan-akan kok lama sekali gitu ya. Kapan Tuhan bisa memberikan berkatnya kepada kita? Itu diperoleh itu lebih dari setengah kehidupannya ya. 100 tahun ya. Lebih daripada setengah sudah habis. Lalu kemudian akhirnya. Jadi kita bisa melihat pada akhirnya yang dapat kita lihat adalah Abraham telah memiliki hidup yang full, penuh dan berbuah, full and fruitful life ya. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian ia meninggal dan mati. Nah, itu tambahan yang dapat saya berikan. Lalu yang dituliskan oleh pelajaran Kosabat, bukan saya tuliskan, tapi dituliskan oleh penulis pelajaran kita Shad Dukan, dia katakan, setelah Sarah meninggal, Abraham menikah lagi. Dan seperti Ishak, ia dihibur setelah kematian Sarah. Ia dihibur, Ishak dihibur, Abraham juga dihibur. Bagaimana? Dengan adanya seorang pendamping kepadanya ya. Dia dihibur setelah kematian Sarah. Ingatan tentang Sarah pasti masih hidup di benak bapa bangsa seperti halnya bagi anaknya. Jadi dia sangat mencintai Sarah, tapi begitu dia mati dia memerlukan juga seseorang untuk mendampinginya. Nah, namun identitas istri barunya masih belum jelas. Fakta bahwa penulis sejarah menghubungkan anak-anak Keturah dengan anak-anak Hagar tanpa menyebutkan nama Keturah menunjukkan bagaimanapun bahwa Keturah bisa, seperti yang dikatakan beberapa orang, bisa jadi Keturah adalah Hagar. Saya sudah katakan selalu ya. Kata Hagar dalam bahasa Ibrani itu artinya asing, orang asing. Jadi banyak yang katakan Hagar itu julukan aja, oh dia orang asing. Tapi nama sesungguhnya daripada Hagar adalah Keturah. Nama asli daripada Hagar adalah Keturah. Itulah sebabnya banyak yang katakan bahwa Keturah ini bisa saja adalah Hagar. Juga dikatakan pelajaran kita juga katakan apa? Juga penting bahwa Abraham berperilaku kepada putra Keturah dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan kepada putra Hagar. Apa yang dia lakukan? Seperti Ismail harus dipisahkan daripada apa? Daripada Ishak. Jangan sampai terus diolok-olok, dipermainkan. Demikian juga hal yang dilakukan itu sama kepada anak-anak Keturah. Ya. Dipisahkan, yaitu Abraham mengirim mereka pergi untuk menghindari pengaruh spiritual dan membuat perbedaan yang jelas antara putranya dengan Sarah dan putra lainnya yang bukan dari Sarah. Jadi ada perbedaan dan kemungkinan itulah penulis kita katakan walaupun nanti kita baca itu bukan satu hal yang dapat dipastikan 100% ya. Oke. Tapi apa lagi lainnya yang membedakan? Yang membedakan antara Ishak dengan anak-anak Abraham lainnya. Nah, ini dia ya. Seperti saya sudah katakan juga tadi. Kejadian 25 ayat 5 katakan apa? Dia juga memberikan segala harta miliknya itu kepada Ishak.
Warisan utama itu hanya kepada Ishak. Sementara dia sementara itu dia memberikan kepada anak-anak tirinya atau anak-anak lain, bukan anak-anak tiri, anak-anak lainnya itu kepada anak-anak yang diperolehnya dari gundik-gundiknya itu dia memberikan apa? Pemberian. Dia memberikan pemberian. Nah, klasifikasi gundik juga mungkin menyiratkan bahwa status keturah seperti Hagar ya adalah sebagai gundik, bukan sebagai istri resmi ya. Bukan istri resmi. Walaupun sudah menikah kembali tapi tetap yang dianggap sebagai istri utama yang disatukan Tuhan itu mungkin yang istri pertama. Itulah sebabnya pada saat kami berada di Ethiopia seringkali menghadapi tantangan. Apa tantangannya? Seperti saya pernah katakan waktu lalu, ada orang-orang dari Muslim ya yang masuk ke gereja dan diterima untuk menjadi anggota, tapi dia sudah memiliki 4 istri. Apa yang dapat kita lakukan? Yang kemudian kami dapat lakukan adalah waktu mereka bertanya kepada kami, kita katakan ya, mari kita bertanya kepada ya secara apanya ya, secara teologis dan secara organisatoris. Saya katakan mari juga saya bisa bicara tentang secara teologis, tapi secara organisatoris mari kita tanya pemimpin-pemimpin kita yang dari uni dan divisi dan dari GC. Dan jawabannya umumnya sama, yaitu apa? Kita mempertahankan istri yang pertama. Jadi istri yang pertama itulah yang menjadi apa? Yang kalau bisa tetap menjadi istri resmi, sedangkan istri kedua, 3 dan 4 itu ya kalau bisa diceraikan, ya, diceraikan. Kenapa? Supaya masih memiliki kesempatan untuk menikah kembali. Karena umumnya istri yang kedua, ketiga, 4 itu lebih muda dari istri yang pertama. Kalau istri lebih muda masih memiliki kemungkinan untuk menikah kembali, masih lebih kuat mungkin untuk dapat mencari pekerjaan kembali dibandingkan dengan istri yang pertama. Dibandingkan dengan istri pertama. Itulah biasanya dapat anjuran yang terjadi. Itulah sebabnya, maka seperti Alkitab ini juga katakan bahwa yang dianggap istri itu cuma yang pertama. Yaitu siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah siapa? Sarah. Sedangkan Hagar itu masuk dalam status sebagai apa? Sebagai gundik. Ya. Jadi itu yang dikatakan pelajaran kita ya. Nah, identifikasi potensial keturah sebagai Hagar juga dapat menjelaskan kiasan halus ingatan kepada Sarah di awal pernikahannya dengan keturah dan Hagar. Apa yang terjadi dengan anak-anak daripada keturah itu juga yang terjadi antara apa ya? Antara awal pernikahan antara Abram dan Sarah dan juga pada saat Hagar masuk dalam hubungan mereka ya. Ya, yang menarik menulis kita katakan, yang menarik adalah dalam Kejadian 25 ayat 1 sampai 4 ayat 12 sampai 18, daftar anak-anak yang dimiliki Abram dengan keturah serta daftar anak-anak Ismail itu diberikan. Nah, apa yang menariknya? Apa yang menariknya? Tujuan silsilah setelah pernikahan Abram dengan keturah yang memberinya 6 putra versus 2 putranya yang lain yaitu Ishak dan Ismail, mungkin untuk memberikan bukti langsung dari janji Tuhan bahwa Abram akan menjadi ayah bagi banyak bangsa. Jadi anak-anak dari keturah itu sudah disebutkan anak-anaknya 6, lalu anak-anaknya itu juga apa? Punya anak-anak lainnya. Ya. Anak-anak lainnya. Jadi itulah ayah dari banyak bangsa itu tidak lain tidak bukan adalah Abraham. Tidak lain dan tidak bukan adalah Abraham. Nah, silsilah kedua daripada Ismail dan Ishak juga berkaitan dengan keturunan Ismail. Ya, apa itu? Apa yang kesamaannya dengan keturunan Abram yang resmi yaitu Ishak ya. Yaitu apa? Yang juga Ismail itu menjadi ayah dari 12 suku. Jadi ayah dari 12 suku ya. Bandingkan dengan Kejadian 17 ayat 20 sama seperti apa yang akan terjadi dengan Yakub. Kejadian 35 ayat 22 sampai 26 ya. Yakub juga ayah daripada 12 suku, anaknya laki-laki menjadi 12 suku. Meskipun tentu saja perjanjian Tuhan akan dikhususkan hanya untuk keturunan Ishak, bukan untuk Ismail. Tentu saja. Allah ingin semua untuk selamat. Tetapi cara untuk membawa seluruh umat manusia selamat hanya melalui apa? Rencana semula adalah melalui Abraham dan keturunannya. Tapi karena mereka, bangsa Israel menolak, maka itu sekarang kepada umat yang sisa saat ini. Ada yang memang harus dikhususkan Tuhan. Walaupun yang diselamatkan banyak, seluruh umat manusia dapat diselamatkan. Tetapi yang dikhususkan sebagai umatnya, umat pilihan itu hanya dari keturunan Ishak. Hanya dari umat-umat Tuhan di akhir zaman yang setia tetap dalam apa? Memegang firman Tuhan ya dan memiliki iman terhadap Yesus Kristus. Itu saja. Itu ya, kekhususan
dan keselamatan juga dari yang khusus diberikan untuk semua tentang keselamatan tersebut. Ya. Jadi meskipun tentu saja, mari kita baca kembali, perjanjian Tuhan akan dikhususkan untuk keturunan Ishak, bukan Ismail. Sebuah poin yang sangat jelas dalam Alkitab. Dan laporan kematian Abraham, sini dikatakan, laporan kematian Abraham diapit di antara kedua silsilah, yang juga bersaksi tentang berkat Tuhan. Berarti apa? Abraham, seperti saya katakan tadi, telah menghidupkan satu kehidupan yang penuh, umur yang cukup, yang lengkap, dan berbuah. Full and fruitful life. Ya. Ini mengungkapkan permohonan janjinya kepada Abraham yang dibuat bertahun-tahun sebelumnya, bahwa ia akan mati pada waktu telah putih rambutmu. Kejadian 15 ayat 5. Tuhan katakan itu. Jadi apa yang terjadi memenuhi apa yang Tuhan janjikan pada saat putih. Jadi usia tua itu adalah juga salah satu. Bukan berarti kalau Anda mati muda, atau saya mati muda, atau siapapun kita mati muda, berarti Tuhan tidak memberkati. Tidak. Tetapi ini adalah gambaran di Alkitab, ya, yang umur rambut putihnya, ya, di kitab Daniel berbicara tentang apa anak manusia yang menghadap si dia, menghadap Allah Bapa dengan kata lain, yang rambut putihnya, ya, yang memiliki kehidupan yang penuh dengan kata lain, ya. Telah putih rambutnya dan umur yang panjang. Bandingkan dengan Pengkhotbah 6 ayat 3. Pada akhirnya, pelajaran kita katakan, pada akhirnya Tuhan tetap setia pada janji anugerahnya kepada hambanya yang setia, yaitu Abraham, yang imannya digambarkan dalam kitab suci sebagai contoh yang hebat dan terbaik dalam perjanjian lama tentang keselamatan oleh iman. Ya, kita sudah lihat sini saudara ya, bahwa perjalanan kehidupan Abraham itu adalah satu perjalanan kehidupan yang bagaimana ya, yang jatuh bangun ya. Jatuh bangun, ada saatnya dia memiliki iman yang kuat. Seakan-akan keluar, dipanggil. Ya. Leh-leha, dia pergi keluar. Pada saat Tuhan perintahkan meninggalkan masa lalunya. 75 tahun itu bukan seperti saya sudah ulang-ulangi. Bukan waktu untuk pergi. Itu waktu untuk orang Manado bilang tadudu. Untuk diam satu tempat. Gak usah lagi jalan-jalan, capek mau jalan-jalan. Tetapi di usia itulah Tuhan memanggil dia. Leh-leha, pergi. Dan dia apa? Dia pergi. Lalu setelah dia pergi ke tanah Kanaan, kita lihat bagaimana terjadi kelaparan. Lalu dia harus tanpa bertanya kepada Tuhan, dia pergi ke Mesir. Untuk berbohong, mengaku berbohong setengah itu mungkin ya. Tapi setengah bohong itu adalah kebohongan yang pengecut sekali ya. Setengah bohong, dia katakan adiknya, padahal istrinya juga pada saat yang bersama. Dan disinilah kita lihat bagaimana kehidupan Abraham yang apa ya, yang jatuh bangun tersebut ya. Kehidupan yang jatuh bangun dan kita lihat itu bukan hanya satu kali atau dua kali, berkali-kali kita melihat bagaimana iman Abraham yang juga apa ya, yang jatuh bangun. Tetapi kita lihat pada akhirnya, kita lihat apa kira-kira kalimat yang terakhir kita sudah pelajari tadi malam yang diungkapkan oleh Abraham, yaitu satu keyakinan bukan hanya dia yang sudah memiliki satu hubungan iman yang dekat dengan Tuhan, tapi dia mau anaknya Ishak juga memiliki satu hubungan iman yang dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, dia minta kepada hambanya cari istri buat anaknya itu. Bukan dari wanita Kanaan, tetapi dari keturunan apa ya? Keturunan atau anggota keluarganya yang di tanah mereka mungkin ya lebih memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan daripada orang-orang yang ada di Kanaan. Itulah sebabnya kita melihat bagaimana ini telah menjadi satu apa bagian ya, perintah kepada apa ya? Perintah untuk menikah dengan anggota atau saudara apa Ishak menikah dengan saudara sepupunya sendiri. Nah, ini tadi malam ada satu pertanyaan yang menarik sekali yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Gara, saya percaya, Ibu Loni Tampilang ya. Ibu Pendeta katakan, bagaimana dengan saat ini Pendeta tentang pernikahan dengan anggota keluarga sendiri. Ishak menikah dengan Ribka, dan Ribka itu tidak lain dan tidak bukan adalah saudara sepupunya sendiri, first cousin ya, first cousin. Inilah tambahan kita pada. Dapatkah kita menikah dengan anggota keluarga kita? Ya, satu pertanyaan yang dapat kita coba untuk jawab pada saat ini ya, untuk menikah dengan anggota keluarga. Nah, kalau kita lihat pada mulanya Allah menciptakan hanya satu pasang, hanya Adam dan Hawa, ya tidak ada pilihan lain. Ya.
Apa yang terjadi kemudian? Kejadian 4 mencatatkan bagaimana anak laki-laki dan anak-anak perempuan Adam dan Hawa itu apa? Saling menikah. Ya, saling menikah. Jadi kakak adik menikah, tapi tidak ada pilihan lain. Ya. Tidak ada pilihan lain. Lalu bagaimana dengan seriusnya? Kalau kita lihat, ya oke, setelah air bah bagaimana? Wah, tidak ada lagi pilihan lain. Anak-anak, cucu-cucu. Sekarang bukan anak-anak ya. Bukan lagi anak-anak daripada Nuh, tapi cucu-cucu Nuh harus saling menikah satu dengan apa ya? Satu dengan yang lainnya. Dan demikian juga dengan Abraham. Kejadian 20 Kejadian 20 ya, ayatnya yang Kejadian 20 ayat 12 kita sudah melihat bagaimana Abraham itu menikah dengan Sarah, tetapi Sarah itu apa ya? Siapa dia Sarah? Kita sudah pernah pelajari waktu yang lalu. Sarah itu tidak lain dan tidak bukan adalah saudara tiri. Saudara tiri dari Abraham ya. Saudara tiri dari Abraham. Satu ayah, beda apa? Beda ibunya. Lalu kemudian kita lihat apa? Kejadian 24 kita sudah pelajari tadi malam bagaimana Ishak menikah dengan saudara sepupunya sendiri. Si Ribka itu adalah saudara. Ayah mereka itu apa? Kakak adik. Ya, ayah daripada Ishak dan ayah daripada Ribka kakak adik ya. Abraham dan Nahor ya, anak-anak daripada Terah. Jadi menikah dengan saudara sepupunya sendiri. Oke. Dan bukan itu saja. Bukan itu saja. Kemudian kita lihat bagaimana bahwa Ishak sendiri menyuruh anaknya Yakub untuk jangan ambil orang-orang wanita Kanaan, tetapi pergi ke rumah pamanmu Laban. Laban adalah kakak daripada Ribka. Laban adalah kakak ipar daripada Ishak, ya, kakak daripada Ribka, ya, paman daripada Yakub sendiri. Kejadian 28 ayat 1 sampai 2. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Ini bukan hanya Abraham yang sudah bilang itu kepada hambanya, tetapi sekarang anak Abraham Ishak berbicara, jangan ambil wanita kafir di Kanaan, ya. Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Ya, kenapa? Ya tidak ada pilihan lain. Sama seperti apa? Ya, sama seperti Kejadian 20, Abraham mungkin tidak banyak pilihan. Anak-anak Adam dan Hawa nggak punya banyak pilihan. Dan sekarang Ishak bilang kepada Yakub, jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan. Ayat 2, bersiaplah pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ salah seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Ya, ada Laban, ya, ada endingnya ban, mungkin seperti, mohon maaf, seperti Pariban mungkin gitu ya. Jadi ada, itu kan kurang lebih anak dari saudara apa? Saudara ibumu, seperti Pariban mungkin begitu ya. Kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau saya salah. Itulah saudara ibumu. Jadi mungkin seperti saya tanya kepada saudara Dede, dia bisa menikah dengan apa, Dek ya? Dengan saudara laki-laki dari ibunya. Nah, itu seperti ini ya, seperti yang Alkitab katakan ini. Lalu Keluaran 6 ayat 9, itu lebih gawat lagi nih, Keluaran 6 ayat 9 ya. Keluaran 6 ayat 9 dikatakan, dan Amran mengambil Yokhebed, saudara ayahnya. Amran ini adalah ayah daripada Musa. Ayah daripada Musa ini mengambil tantenya yang mungkin masih muda ya, yaitu Yokhebed, itu saudara ayahnya. The sister of his father. Jadi dia menikah dengan tantenya sendiri. Itu. Jadi ibu daripada Musa itu dapat dipanggil ibu atau oma pada saat yang bersamaan. Dapat dipanggil ibu atau oma. Keluaran 6 ayat 19 ya. Amran mengambil Yokhebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan itu melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amran 137 tahun. Oke. Jadi, waduh, pendeta, puji Tuhan ya. Kita berarti bisa menikah dengan tante sendiri, dengan saudara sepupu, siapa aja dari anggota keluarga. Mungkin Anda pikir, wah boleh mungkin gitu ya. Nah, kalau kita lihat Alkitab tidak hanya berhenti di kitab Keluaran atau khususnya peristiwa sebelum keluar dari Mesir. Mungkin dapat kita bagikan peristiwa apa yang terjadi sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir dan apa? Sesudah mereka keluar dari Mesir. Ya, kenapa? Karena selama kurang lebih 400 tahun Tuhan seakan-akan tidak ada firman yang jelas, yang nyata kepada Tuhan apa kehendak Tuhan yang dapat terjadi. Ya, sehingga Yokhebed masih bisa mengambil tantenya sendiri untuk menjadi apa? Menjadi istrinya.
Tetapi kemudian yang terjadi adalah sesudah bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan sudah mulai melihat, ada perbedaan yang harus kita ambil. Perbedaan yang harus diambil peristiwa sebelum keluar dari Mesir, apalagi baru-baru mulai dari keluar air bah, nggak banyak pilihan, dengan setelah keluar dari air bah. Ya. Kenapa? Karena kita lihat kemudian yang terjadi setelah mereka keluar dari Mesir, ada larangan untuk menikah dengan anggota keluarga. Ada larangan. Imamat 18 ayat 6 berkata, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Itu arti euphemism. Jadi Alkitab pada saat Alkitab berbicara tentang kalimat-kalimat yang dianggap, kalau mau dibuat sopan sedikit, maka itu istilahnya euphemism. Menyingkapkan aurat artinya berhubungan seksual. Ya, seperti kita kan kalau kita misalnya buang air kecil, ya buang air besar, itu adalah euphemism. Coba mengungkapkan suatu hal yang kita lebih permanis begitu ya. Tidak kasar mau sebutkan buang air besar atau buang air kecil, atau seperti ini ya, berhubungan seksual artinya menyingkapkan auratnya. Jadi janganlah seorang menghampiri seorang kerabat yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya, akulah Tuhan. Nah, kemudian pertanyaannya, apa itu pendeta? Klasifikasi. Apa itu definisi atau klasifikasi dari kerabat terdekat? Imamat tidak membiarkan saudara dan saya itu tebak-tebak aja, saudara kerabat terdekat itu yang gimana ini ya? Ada disebutkan definisi atau klasifikasi kerabat terdekat menurut Imamat 18 ayat berikutnya ya. Ayat 7 sampai ayat 18 diberikanlah. Anda bisa baca satu persatu. Tapi intinya adalah ayat ke-7, 8, kita tidak boleh menikah dengan istri daripada ayah kita. Apakah itu ibu kandung atau ibu tiri? Nggak boleh. Nggak boleh kita menikah dengan ibu kandung atau ibu tiri sendiri. Itu nggak boleh sekali. Tidak boleh. Berikutnya ayat ke-9. Jangan menikah dengan saudara perempuan, baik saudara kandung maupun saudara tiri. Nggak boleh. Nggak boleh dengan saudara perempuan sendiri. Ya. Lalu jangan berhubungan seks dengan cucu perempuan. Waduh, nggak boleh. Apalagi dengan saudara perempuan, ya, saudara perempuan, ya, saudara perempuan dikatakan daripada apa ya? Mungkin berhubungan juga dengan ayat yang 9. Nanti Anda bisa baca kembali ya. Lalu kemudian adalah ayat 12. Saudara perempuan ayahmu. Jadi dari tante, dari ayah. Bayangkan pada saat ini ditulis oleh Musa, dia yang dalam pikirannya, aduh, papa saya, ayah saya ini telah salah di sini. Berdasarkan Imamat 18 ayat 12, maka Amram, ayah daripada Musa sendiri, sebenarnya tidak boleh menikah dengan tantenya sendiri. Ya. Tante kita dari ayah kita. Jadi saudara perempuan ayahmu itu tidak boleh kita menikah atau berhubungan seksual. Dengan saudara perempuan ibumu, dengan tante-tante dari ibu. Itu ayat 13. Ayat 14 berbicara tentang istri saudara laki-laki ayahmu dengan tante-tante dari paman, ya. Tante-tante dari paman. Artinya istri-istri. Jadi dengan tante-tante kita lah ya, istri saudara laki-laki ayahmu. Lalu berikutnya ayat 15, anak mantu perempuan nggak boleh berhubungan seksual, anak mantu perempuan. Istri dengan istri saudara laki-laki nggak boleh. Ya. Istri saudara laki-laki juga tidak boleh. Anak dan cucu perempuan saudara kandung atau istri daripada kakak sebelum kakak itu meninggal. Kita lihat kalau kakak itu meninggal, maka istrinya, istri kakak saya misalnya, saya boleh menikah dengan kata lain ya. Kalau ya itu boleh apa? Tapi kalau kita berhubungan dengan istri kakak waktu kakak masih hidup, ayat 18 katakan itu adalah satu kekejian. Nah, pertanyaannya, apa yang membedakan? Kenapa sudah semakin terperinci, pendeta ya, di Imamat 18 ini? Kenapa sangat terperinci? Yang kerabat itu nggak boleh kita menikah. Ya, kenapa? Apa perbedaannya sebelum dan sesudah perambahan di Mesir? Keluaran 1 ayat 7-9 berkata apa? Bahwa orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Lalu kemudian ayat-ayat selanjutnya, dia katakan apa? Mari kita apa? Buat mereka sengsara, anak laki-laki kita bunuh dan lain sebagainya supaya mereka berkurang
jangan banyak. Jadi poinnya adalah setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, imamat tadi itu yang membeli itu memberikan bahwa kamu nggak ada masalah untuk cari anggota keluarga yang bukan anggota keluarga untuk menjadi Untuk menjadi istri. Kenapa? Karena jumlahnya banyak, pilihannya banyak. Tidak seperti Abraham yang pilihannya sedikit, Ishak yang pilihannya sedikit, Yakub yang pilihannya Yang pilihannya sedikit. Jadi sedikit pilihan itu sebelum Mesir dan banyak pilihan tentu saja sesudah Mesir. Ya. Lalu apa lagi? Ya, ada lagi yang katakan, ya, ahli-ahli Alkitab katakan bahwa pada saat ini kita melihat bagaimana setelah kejatuhan manusia, dosa itu dimulaikan tentu saja dari Adam dan Hawa, tetapi kerusakan genetika dari Adam dan Hawa itu tidak tidak langsung habis, langsung kacau, tidak. Kenapa? Abraham bisa berumur 950-an tahun. Adam, ya. Abraham sampai 175 tahun. Jadi usia mereka itu masih cukup dari Adam dan Hawa itu masih cukup panjang sehingga genetika mereka itu masih genetika yang perfect, yang murni. Tapi dengan bertambah banyaknya manusia dan semakin berdosanya manusia, kita lihat bukan hanya usia yang berkurang, tetapi penyakit yang bertambah banyak. Penyakit bertambah banyak, usia menjadi berkurang, ya. Dan inilah semuanya yang menyebabkan banyak genetika yang kacau, yang rusak. Nah, itulah sebabnya salah satu argumen banyak orang katakan, "Aduh, kalau sampai menikah dengan anggota keluarga, waduh nanti bagaimana hubungan genetikanya?" Nah, coba Anda lihat tadi dari imamat yang tadi kita sudah baca, ya. Tidak ada berbicara tentang dengan sepupu. Dengan sepupu, ya. Itu dengan kakak kandung, anak kandung, bahkan kakak atau adik tiri itu nggak boleh. Tapi tidak ada bahas tentang sepupu. Tidak dilarang dari kitab imamat, ya. Tapi banyak orang katakan, wah itu nggak boleh pendeta, ya karena masih DNA-nya. Tapi kalau DNA antara sepupu, kalau Anda hitung, itu cuma sekitar 4-8%, saudara. Ya, yang ada hubungan DNA antara sepupu. Kalau Anda ikut tes DNA Anda, ya, kalau putri kita atau putra kita itu sampai 48-50% itu ada persentase-persentasenya. Tapi kalau sepupu itu semakin mengecil gitu, ya, semakin mengecil. Kalau nggak salah mungkin 4, mungkin saya salah, tapi nanti kita dapat cek kembali, ya. Tidak heran hubungan dengan sepupu ini, misalnya penyelidikan di Amerika Serikat ini mengatakan mungkin not too bad. Nggak, lebih baik enggak, tapi kalaupun iya, maybe it's okay, ya. New York Times Magazine, ya, katakan bahwa no genetic reason to discourage cousin marriage. Jadi berdasarkan penelitikan, pernikahan antara saudara sepupu itu dikatakan nggak perlu harus dilarang betul-betul, nggak perlu harus dilarang sekali, ya. Jadi dikatakan ini, misalnya di bagian di statement awal dari artikel yang ditulis ini tahun 2002 ini, ya. Dikatakan berlawanan dengan kepercayaan luas dan tabu yang ada di masyarakat Amerika yang kuno, ya. Sepupu pertama, the first cousin, dapat dengan aman memiliki anak bersama tanpa resiko besar cacat lahir atau penyakit genetik. Para ilmuwan melaporkannya, ya. Mereka mengatakan tidak ada alasan biologis untuk mencegah sepupu menikah. Wow, apa ini betul kira-kira, ya? Well, kalau Anda lihat misalnya saja Albert Einstein dan istrinya yang kedua, istri yang pertama meninggal, ya. Istrinya yang kedua, Elsa Einstein, itu adalah saudara sepupu. Ya, saudara sepupu adalah antara Albert Einstein dengan Elsa Einstein. Jadi mereka itu adalah first degree cousin. Tetapi mungkin, ya, sekali lagi ada beberapa mungkin pertanyaan yang saya dapat ajukan. Alkitab tidak membahas secara langsung dari kitab imamat, tidak bilang secara langsung bahwa tidak boleh antara sepupu, tidak tertulis, terus terang saja tidak tertulis di dalam Alkitab. Tetapi mari kita mempertimbangkan dua pertanyaan ini. Pertama, bagaimanakah pernikahan Anda dengan saudara sepupu Anda itu akan mempengaruhi hubungan Anda dengan keluarga, dengan teman dan komunitas yang lebih besar? Apakah itu dapat diterima? Kalau mungkin di adat istiadat Anda itu adalah sesuatu yang dapat diterima, kalau itu menjadi pariban, jawaban tentu saja dari pertanyaan ini, oke, then go ahead. Dengan kata lain, ya. Dengan kata lain, bisa saja go ahead, ya.
Itu berdasarkan pertanyaan ini. Pertanyaan kedua, bagaimanakah kemungkinan tekanan sosial ini? Kalau ada, Anda berada dalam satu tradisi atau satu tempat yang tidak mengakui pariban sistem tersebut, ya. Bagaimanakah kemungkinan tekanan sosial ini akan mempengaruhi peluang Anda untuk menjalin pernikahan yang sukses dan langgeng? Bagaimana kalau pernikahan Anda dengan saudara sepupu Anda itu terus-menerus dipertanyakan oleh anak-anak Anda, dipertanyakan oleh keluarga? Tentu saja kita tidak memperhatikan orang lain, ya. Tetapi ini mau tidak mau, pandangan daripada orang lain itu juga dapat mempengaruhi keberadaan keluarga Anda. Dan itu bukan hanya apa ya? Kenapa? Karena ada di Amerika Serikat ini ada 24 negara bagian, 24 provinsi di Amerika itu yang melarang Anda tidak bisa pergi ke kantor pernikahan, ya. Ke kantor pernikahan lalu dikasih tahu Anda, ya, kemudian mereka dapati bahwa Anda sedang akan menikah dengan saudara sepupu, maka Anda itu di beberapa tempat khususnya seperti Anda lihat di map-map ini, ya, di Texas, ya, atau di Nevada. Di Texas atau di Nevada itu adalah criminal offense. Anda masuk penjara. Anda masuk penjara kalau Anda kawin dengan saudara sepupu. Ya. Anda masuk penjara kalau Anda masuk. Jadi yang legal itu seperti di Florida. Oke, California legal. Ya. First cousin marriage is legal di California, di Hawaii, di Hawaii oke, lalu di Alaska oke. Lalu di Florida itu oke menikah dengan itu, ya. Tapi ada banyak sekali negara-negara bagian itu yang apa? Yang melarang. Nah, di New Jersey masih boleh dengan first degree cousin. Jadi pada saat pertanyaan tadi kita tanyakan, bagaimanakah tekanan sosial ini bukan hanya berbicara tentang tekanan sosial, tapi tekanan bahkan dari pemerintah, dan kita harus mengakui bahwa kita harus mengikuti hukum negara, ya. Kita harus mengikuti hukum juga negara yang dapat kita tentunya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan sekali lagi tidak melarang atau tidak menganjurkan, tapi ya Roma 13 ayat 1 sampai 4 katakan apa? Kita harus takluk kepada apa? Pemerintah, ya. Pemerintah yang apa ya? Yang ditetapkan oleh Allah. Pemerintah yang ditetapkan oleh Allah. Jadi di mana Anda berada itu harus diperhitungkan. Apakah pernikahan kita dengan saudara sepupu kita itu adalah satu hal yang dapat diterima oleh masyarakat dan negara. Diterima oleh masyarakat dan negara. Dan itulah kita dapat apa? Melihat, mempertanyakan hal tersebut. Tetapi di atas segala sesuatunya. Di atas segala sesuatunya. Mungkin ini yang saya mau bawa secara rohani. Ya. Apakah hubungan yang Anda akan jalin, pernikahan tersebut, yang akan kita jalin dengan saudara sepupu kita, misalnya. Adakah itu membawa kepada kemuliaan bagi nama Tuhan? Adakah kita membawa rancangan tersebut di dalam doa dan puasa? Adakah kita telah memikirkan dan telah menerima satu bisikan dari Roh Kudus yang menyatakan bahwa apa yang Anda lakukan itu adalah untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan? Alkitab sudah berfirman-nya dalam kitab Korintus bahwa dalam segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk apa semuanya? Untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. 1 Korintus 10 ayat 23 dan seterusnya, ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Apapun kita lakukan, entah itu kita makan, kita itu minum, atau segala sesuatu yang kita lakukan. 1 Korintus 10 ayat 31 katakan apa? Lakukanlah itu untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa, apapun yang dapat Anda, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak dilarang oleh firman Tuhan, seperti dengan keluarga, ya tadi itu, ya. Dengan keluarga dalam arti first cousin, ya, saudara sepupu. Tidak boleh dengan saudara kandung, wah itu nggak boleh itu, ya. Firman Tuhan larang betul-betul gitu. Tapi dengan kandung tersebut, dengan sistem pariban lah, mungkin dengan kata lain, ya. Adakah kita memintanya kepada Tuhan? Ya, mengutamakan Tuhan dan bisikan Roh Kudus. Sehingga segala sesuatu yang dapat Anda lakukan itu, Anda lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, saya lihat sudah ada tangan-tangan yang sudah diangkat. Saya tahu ini satu mungkin pembahasan yang bisa rame, ya. Tapi saya ingin mendengar nanti suara-suara dari Bapak Simatupang dan Ibu ini khususnya. Saya ingin minta kebijaksanaannya karena lebih mengetahui sistem pariban daripada saya. Tapi dari saya sudah ada Bapak Filipus, Ibu Heni, silakan. Sudah angkat tangan tadi.
Siapa yang mau lebih dulu ini? Bapak Saya Philip. pendeta. Oh, silakan. Iya, puji nama Tuhan. Pembahasan hari ini cukup menarik ya dan cukup menjadi satu perenungan dan luar biasa. Pendeta sudah menjelaskan semua. Tapi pertanyaan saya begini, pendeta. Ini menyangkut dua keturunan ya, keturunan Abraham itu antara si Ishak dan Ismail. Ya, sedangkan janji Tuhan itu keturunanmu akan beranak cuculah dan penuhi bumi. Itu jadi sama-sama keturunan Abraham. Dan ternyata kedua keturunan ini yang berbeda budaya, ya. Ini sama-sama dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana dengan pernyataan Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga jika tidak melalui aku. Sedangkan keturunan Ismail sudah jelas berbeda tuntunan, berbeda kepercayaan. Apakah dalam hal surga mereka keturunan dari Ismail itu juga punya hak, pendeta? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, pendeta. Terima kasih. Satu pertanyaan yang Bapak Filipus sudah sampaikan juga, pendeta Filipus sampaikan tadi malam ya. Cuman mungkin kita harus lebih tekankan ya. Betul, Yohanes katakan bahwa tidak ada nama lain manusia diselamatkan selain nama Yesus ya. Bahwa kita datang kepada Bapa hanya melalui Yesus dan keselamatan itu hanya melalui Yesus. Itu tidak bisa kita ganggu gugat. Itu sudah tertulis ya. Sudah tertulis. Jadi dengan kata lain, kita melihat bagaimana kita seperti Ishak. Berkat-berkat itu betul. Ada apa? Ada berkat yang diberikan kepada keturunan Ismail, tapi itu hanya seperti pelajaran kita katakan, kepada Ismail itu diberikan pemberian, ada berkat sedikit, tetapi warisan daripada Abraham itu hanya kepada siapa? Tidak lain tidak bukan hanya kepada Ishak. Warisan itu hanya kepada Ishak. Dan kita melihat bagaimana Tuhan telah menggunakan keturunan Abraham, baik keturunan secara literal, yaitu bangsa Israel, ke-12 suku Yakub itu menjadi saluran berkat Tuhan untuk supaya apa? Memanggil semua umat manusia datang melalui mereka. Merekalah yang menjadi imam. Jadi keturunan Ismail bukan menjadi imam. Keturunan Ismail tidak pernah disebutkan sebagai imam bagi Allah. Oke? Mereka itu jadi imam. Jadi para imam ini hanya keturunan Ishak. Lalu imam ini akan membawa umat-umat manusia datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Lalu tentu saja kita tahu perjanjian baru mencatat bagaimana 12 suku Israel ini, ya, keturunan asli Abraham secara darah ini telah menolak Yesus Kristus. Mereka telah tidak menerima Yesus Kristus sehingga perjanjian yang tadinya diberikan kepada Abraham sekarang diberikan kepada siapa saja. Dikatakan siapa saja yang apa? Yang mau menerima Yesus Kristus. Dan sehingga Petrus katakan, kamulah imamat yang rajani umat pilihan Tuhan. Jadi sekarang dari orang Israel menjadi orang Kristen. Orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Orang Kristen yang menuruti kehendak Tuhan. Ya, seperti kitab Wahyu katakan, Wahyu 14 katakan, yang menuruti hukum-hukum Tuhan dan juga memiliki iman kepada Yesus. Itu jelas dituliskan di dalam apa ya? Mereka lah yang menjadi apa? Pembawa kabar. Tidak heran Wahyu 14 berbicara tentang Injil pekabaran 3 malaikat, yaitu apa? Umat-umat sisa di akhir zaman yang membawakan pekabaran Tuhan. Mereka lah yang menjadi imamat yang rajani, ya, yang menjadi imamat rajani yang membawa umat-umat manusia lainnya, termasuk keturunan Ismail lainnya. Termasuk keturunan bukan hanya Ismail lainnya, tetapi keturunan Lot dan juga keturunan Kanaan ataupun anak-anak Abraham lainnya. Ya, semua itu apa? Semua itu dapat memiliki kesempatan untuk dapat diselamatkan. Ya, apabila mereka apa? Apabila mereka mendengarkan panggilan Tuhan melalui umat pilihannya. Ya, jadi melalui umat pilihan. Jadi sama-sama diberkati walaupun berkatnya kepada Ishak lebih besar daripada Ismail. Tetapi hak istimewa untuk menjadi umat Tuhan hanya ada di tangan apa? Di tangan Ishak. Oke, hanya ada. Jadi dengan kata lain tidak ada keselamatan. Terus terang Alkitab katakan tidak ada keselamatan melalui apa ya? Melalui keturunan Ismail. Dengan keselamatan bukan melalui keturunan Ismail, tapi melalui Ishak. Tapi melalui keturunan Ishak, keturunan Ismail pun dapat
diselamatkan. Mudah-mudahan ini dapat memberikan penjelasan perbedaan antara apa yang dihubungkan dengan kitab Yohanes ya. Jadi ya untuk keselamatan itu adalah untuk siapa saja seperti saya katakan. Tuhan tidak menghendaki satu umat manusia pun untuk binasa, tidak. Termasuk keturunan Ismail. Termasuk keturunan Ismail. Semuanya dia ingin untuk selamat. Itulah sebabnya kita menginjil di Timur Tengah, kita menginjil di mana saja supaya siapa saja dapat diselamatkan. Masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi itulah ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pendeta Filipus. Baik. Oke, Pendeta, terima kasih Tuhan berkati Pendeta. Ya, puji Tuhan. Iya, terima kasih. Bapak Ibu Heni tadi angkat tangan sudah ada mau tanya atau sudah selesai? Belum. Oh, Saya silakan mau Ibu Heni. tanya, Pendeta, saya kan pernah baca buku, lihat di Google juga, katanya Nimrod tahu kan, yaitu yang di Kejadian pasal 10, Nimrod katanya dia menikah dengan mama kandungnya. Semiramis, benar nggak itu punya anak satu? Nah itu kan anak sama mama kan menikah. Saya sih baca buku, benar nggak? Saya pengen tahu. Well, ya saya harus melihat itu ayatnya ya. Saya belum sempat melidikinya itu ya. Dia nggak dibilang di sini di Alkitab, saya periksa nggak ada dia menikah kan, nggak ada bilang. Dan ya, Semiramis itu ya. Semiramis mama dia katanya. Ya. Makanya itu tanggal 25 Desember itu ulang tahunnya si Nimrod, kata Dewa Matahari. Nah itu saya baca buku, jujur ngomong baca buku, berapa buku lah. Saya baca, saya lihat itu. Jadi anaknya namanya Tamus lagi bilang. Ya. Well, tidak tertulis dalam Alkitab. Ya, iya, tidak tertulis dalam Alkitab, walaupun itu menurut sejarah itu saya percaya itu ditulis di buku-buku seperti Eusebius, Eusebius dia tulis hal tersebut itu. Tetapi karena tidak tertulis dalam Alkitab, saya jadi tidak terlalu kita jadinya bisa berangan-angan aja ya. Pengen tanya kan soalnya. Jadi saya tidak berani dengan kata lain, saya tidak berani berspekulasi apa yang tidak tertulis dalam Alkitab. Itu saja mungkin Ibu Heni. Ya, terima kasih. Bapak Simatupang, tolong jelaskan tentang pariban ini. Iya, ini tentang pariban. Di orang Batak itu highly recommended. Jadi seperti contoh, kalau anaknya Lydia laki-laki, itu highly recommended untuk menikahi anak perempuan Alvin, Stephen, dan Indra. Itulah pariban. Anak laki-lakinya Lydia boleh menikah dengan anak perempuan dari Alvin, Stephen, dan Indra. Tapi anak laki-lakinya Lydia. Anak laki-laki Lydia. Ya, tapi tidak boleh anak perempuan Lydia. Atau sebaliknya tidak boleh anaknya Alvin, Stephen, atau Indra menikahi anaknya Lydia. Itu pantang sama sekali. Anak perempuan. Atau sebaliknya laki-laki atau perempuan anaknya Alvin atau Stephen untuk menikahi anaknya Lydia, itu tidak boleh. Yang pariban itu istilahnya ialah anak laki-lakinya Lydia, paribannya itu semua anak perempuan keturunan dari Alvin, Stephen, atau Indra. Itu dia pariban. Tapi tidak boleh sebaliknya. Tidak boleh sebaliknya. Itu masih sampai saat ini masih dipraktekkan. Masih highly recommended sampai hari ini. Di brand farm kan, farmnya kan di brand. Iya, marganya jadi berbeda ya. Iya. Oke, terima kasih. Ya. Baik, ada lagi tambahan mungkin dari Om Rain, Bapak Papi, Mami, silakan. Oh, nanti habis ya Bapak Gibson dulu, silakan Bapak Gibson. Iya, sebenarnya kalau dari Alkitab kita ini semua keturunan dari kakak beradik sebenarnya, Pak, ya. Karena Adam dan Hawa itu punya keturunan dan selanjutnya diteruskan dari kakak beradik sampai ke sekarang ini. Yang saya tanyakan itu, apakah firman Tuhan ini yang sudah kita baca atau yang kita bahas pada hari ini, bahwa salah untuk berkeluarga dengan adik perempuan atau sebaliknya, artinya saudara kandung. Ya. Itu apakah memang
pemahaman Alkitab itu sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya Alkitab menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sesuai dengan adat, tidak boleh, atau seperti sekarang ini sudah tidak boleh. Jadi Alkitab mengikuti gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya Bapak Gibson bukan mengikuti perkembangan zaman, tapi keberadaan manusia. Jadi kita seperti saya katakan tadi, bahwa di zaman Abraham, tidak banyak Abraham punya pilihan menikah dengan umat yang percaya. Tidak banyak pilihan bagi Ishak untuk menikah dengan umat percaya. Selain dia harus menikah dengan saudara sepupunya sendiri. Ya, saudara sepupunya Ishak kan, Ribka itu saudara sepupunya. Jadi pilihan-pilihan yang terbatas. Tetapi setelah seperti kita tadi bahas ya, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka itu banyak sekali. Jadi ada pilihan yang lebih banyak, sehingga tidak boleh lagi kakak menikah dengan adik seperti Abraham dan Sarah. Ya, Abraham walaupun adik tiri ya, beda ibu, bukan adik tiri tapi beda ibu. Jadi karena pilihannya sudah banyak, maka dan bukan hanya pilihan yang banyak, tapi seperti saya jelaskan tadi bahwa keberdosaan manusia itu menyebabkan genetika manusia itu semakin dalam tanda kutip luntur. Kita tidak lagi sekuat seperti orang-orang di zaman Abraham. Orang-orang zaman Abraham masih bisa sampai 175 tahun, apalagi di zaman Adam sampai 900 tahun. Jadi kekuatan longevity, kehidup yang panjang, umur yang panjang itu berhubungan dengan apa? Dengan penyakit, atau genetika, dan itu memiliki hubungan yang sangat erat. Dan pada saat ini, kalau saya menikah dengan adik saya, wah itu hebat sekali kemungkinan untuk masalah genetika yang menyebabkan anak kami itu cacat itu akan terjadi dengan begitu hebatnya. Kenapa? Oleh sebab dosa menyebabkan genetika manusia itu semakin luntur atau merosot dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya tadinya tidak dilarang. Sebelum kitab Imamat tidak ada larangan. Makanya Abraham, Yakub pun menikah dengan saudara sepupunya. Tapi setelah bangsa Israel menjadi banyak, Tuhan mengetahui keberadaan, bukan mengikuti zaman, keberadaan manusia. Dan dia katakan, jangan menikah antara anak dan ibu, kakak kandung dan adik kandung, dan lain sebagainya. Seperti yang kita sudah bahas tadi. Itu yang dapat saya jawab, Bapak Gibson. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Saya menambahkan dari Bapak Simatupang tadi, mungkin semua nggak mengerti tentang pariban itu. Pariban yang dimaksud itu adalah seperti saya punya adik perempuan. Adik saya perempuan punya anak, dan saya juga punya anak. Jadi anak dari adik saya yang perempuan memanggil saya tulang. Berarti secara tak langsung anak saya dengan anak dari adik saya yang perempuan, iya sebenarnya kan sepupu. Ya. Itu bahasa sepupu Ribka dengan Ishak tadi. Ya. Iya, jadi antara anak saya dengan adik saya yang perempuan itu dapat menikah. Tapi adik perempuan itu laki-laki, lalu anak bapak harus perempuan. Ya, harus perempuan. Nggak boleh anak bapak yang laki-laki menikah dengan. Iya, ya betul. Itulah ceritanya. Itu yang terima kasih, Bapak Gibson. Terima kasih. Ya, Om Rain, Papi, Mami, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Sudah. Memang ada pengalaman kenalan kita pada waktu kecil, dia serahkan anaknya kepada keluarga yang lain. Dan setelah sudah besar, mereka tidak tahu bahwa mereka ini bersaudara. Dan pada waktu mereka rencana perkawinan, baru orang tua ceritakan kamu adik kakak. Akhirnya batal perkawinan itu. Karena mereka tidak tahu. Karena tidak diberitahukan bahwa anak ini telah diserahkan kepada orang lain, dan pada waktu mereka sudah bersekolah dan sudah dewasa, mereka berkenalan dan menikah. Setelah menikah baru ketahuan bahwa mereka ini adalah adik kakak. Jadi kakak adik, jadi batal pernikahan itu. Jadi bagus pelajaran ini yang ajarkan yang terbaik dari kita. Kebetulan sudah kembali ke Alkitab, sudah sampai di buku Imam bagian akhir, bagaimana peraturan pernikahan itu. Bagus sekali. Termasuk peraturan
imam-imam. Ya. Pernikahan imam, siapa boleh, siapa tidak boleh, dan lain sebagainya. Bagus sekali. Thank you. Terima kasih. Ya, Om Ren. Ya, terakhir. Terima kasih banyak, Pendeta. Sangat jelas. Oke. Teristimewa penjelasan yang kami dengar juga dari Pak Gibson, Pendeta Filipus, dan juga Laes saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Dek, mungkin dari live stream, Dek, jika mungkin karena waktu kita juga mungkin ada satu. Ya, jadi kemungkinan besar saya percaya ya, Hagar jika Hagar itu adalah keturah ya, maka Hagar itu telah menjadi orang yang percaya. Ingat pada saat dia lari, pada saat dia mengandung dia lari, dialah memiliki banyak hal ya yang lebih hebat yang terjadi antara apa yang terjadi antara Hagar dan apa dengan malaikat Tuhan ya dalam perbincangan mereka. Ada persamaan antara Hagar dan Maria, misalnya kita sudah pernah lihat waktu yang lalu. Ada hal di mana Hagar bahkan memberikan nama Tuhan Eroi, atau nama tempat pertemuannya dengan Tuhan. Jadi saya percaya kemudian bahwa Hagar telah menjadi seorang yang percaya. Dan kalau demikian tidak ada yang menghalangi Hagar untuk dinikahi kembali, bukan dinikahi kembali ya, artinya menikah secara resmi. Ya tadinya dia mungkin hanya sebagai gundik karena dia ditawarkan oleh Sarah kan. Sarah tawarkan dia, ambillah anak dari pembantuku itu, hambaku ini. Itu dianggap gundik, tapi ya kemudian setelah Sarah meninggal, kemudian itulah dari gundiknya itu kembali Abraham ingin bertanggung jawab gitulah ya. Diresmikanlah walaupun tetap saja Hagar atau keturah. Itu sekali lagi tidak 100% kita harus percaya ini dia sebagai satu hal yang harus menjadi terlek, memang Hagar itu keturah ya. Tapi pada saat setelah Sarah meninggal, maka si Hagar yang masih berstatus gundik itulah kemudian diangkat juga menjadi istrinya. Walaupun sudah menjadi istri sekalipun, dia tetap dalam kelompok masih masuk tetap dalam kelompok gundik. Tapi saya percaya dia telah menjadi seorang percaya. Jadi orang yang tidak mengenal kebenaran, tapi kemudian masuk ke dalam kebenaran. Terima kasih Ibu Paula Manimbu ya. Oke, jika tidak ada lagi, kita akan masuk bagian kedua. Sudah waktu kita untuk berdoa saat ini. Mungkin ada hal lain dapat kita ya bawakan saat ini. Boleh doakan kita ada hasil daripada pemeriksaan tubuh kita, fungsi ginjal Papi turun rendah sekali. Tapi sudah hubungi dokter dan Alvin juga terangkan makanan-makanan apa lagi yang harus dilakukan untuk fungsi ginjal naik lagi jadi normal. Thank you. Oke, kami terus akan doakan dan tim doa Fisdak juga ya. Baik, sebelum doa berikutnya ada satu lagi pertanyaan saya pikir mesti kita jawab saat ini. Kenapa ada tokoh-tokoh Alkitab menikah lebih dari satu kali atau menikah berapa kali ya, seperti Daud dan lain sebagainya? Kita tahu itu tidak dianjurkan. Alkitab tidak pernah menganjurkan poligami, tetapi manusia yang berkeras hati untuk melakukan poligami ya, Ibu Yuliana ya. Ibu Yuliana Tung punya pertanyaan. Jadi apa yang dijelaskan oleh Alkitab, what is described, apa yang dijelaskan di Alkitab bukan berarti itu diprescribe oleh Alkitab, bukan berarti itu menjadi satu resep untuk kita lakukan. Kita hanya bisa melihat bahwa apabila manusia-manusia itu melakukan bukan kehendak Tuhan dengan memiliki istri lebih daripada satu seperti Daud, Yakub dan lain sebagainya, keadaan keluarga mereka itu kacau. Itu yang dapat kita lihat. Keadaannya kacau. Kenapa? Karena bukan itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. The will of God will never contradict the word of God. Tetapi itu yang telah terjadi, manusia yang tidak mengikuti kehendak Tuhan, mau semau gue aja, sampai mau ambil istri lebih dari satu dan lain sebagainya. Tapi akibatnya kita bisa lihat, ya Tuhan, kita bisa lihat bagaimana Tuhan tidak merestui dan terjadilah kekacauan yang hebat dalam keluarga tersebut. Jadi itu yang dapat saya tambahkan. Sorry Pi, maksudnya saya baru lihat dari chat kita ada pertanyaan ini. Baik, kita akan doakan tentu saja terus orang tua saya dengan masalah ginjalnya yang cuma tinggal 1 berpuluh tahun ini ya. Kita terus doakan ya. Ada lagi saudari lainnya yang dapat kita doakan? Ya, Ibu Simatupang silakan.
Di unmute. Terima kasih Pendeta. Ibu Pendeta Kartagi sudah pulang ke rumah, sudah baik. Tapi tadi barusan dia telepon saya, masih perlu doa. Kiranya Pendeta Stephen tolong doakan dia. Saya sudah kasih tahu juga kemarin sama dia bahwa Pendeta Stephen Rantum sudah doakan kamu. Nah pagi tadi barusan dia telepon, dia minta supaya didoakan lagi. Tolong, supaya dia lebih kuat. Kita terus doakan Ibu Grice Kartagi ya, yang walaupun sudah tidak lagi di rumah sakit, tapi tetap mengeluarkan kekuatan dari surga. Ya, silakan Bapak Filipus, Pendeta Filipus. Di unmute tuh. Saya Sitika Pendeta, karena USG yang pertama kemarin dokter memvonis bahwa posisi anaknya terbalik ya, terbalik jadi kaki atau pantat di bawah. Tapi kemarin sudah atas permohonan doa dan sudah didoakan oleh semua, maka USG yang terakhir ini posisi sudah normal Pendeta ya, posisi sudah normal dan mungkin sekitar 1 minggu ini diperkirakan bersalin. Jadi mohon didoakan supaya semua berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana Tuhan, tidak ada halangan apapun Pendeta. Terima kasih. Boleh tadi waktu Bapak bicara ada suaranya belum di unmute. Ini siapa ya? Ini anak. Tika. Iya, anak saya Tika. Oke. Namanya Tika ya. Iya. Ya, silakan. Yang lainnya jika tidak ada dari Zoom, silakan Dek. Oke. Farel apa Dek? Famnya? Oke. Ya. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita semua bersatu di dalam doa. Bapa yang berkasih dalam takhta kerajaan surga, kembali pada malam hari ini kami dapat bersyukur Tuhan, kami dapat kembali mempelajari bagaimana Tuhan dalam kasih setiamu telah memberikan yang terbaik yang dapat terjadi di dalam kehidupan Abraham, sehingga pada akhirnya kami dapat melihat bahwa dia memulaikan kehidupan yang dimulai dengan iman dan diakhiri dengan iman. Bagaimana dia menghendaki satu hubungan yang erat antara anak yang Tuhan telah janjikan, Ishak, untuk dapat memiliki seorang istri yang dapat juga membawa anak-anak mereka ke dalam jalan kebenaran-Mu, Tuhan. Kami juga bersyukur karena Tuhan telah memberikan kehidupan yang penuh dan berbuah kepada Abraham, dan kami percaya itu juga akan menjadi bagian kami semua. Yang walaupun mungkin seperti Abraham dalam perjalanan iman kami, seringkali mungkin kami dapat saja jatuh bangun dan seringkali jatuh dan bangun dalam perjalanan iman. Tetapi kami percaya Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kami untuk binasa. Engkau selalu siap untuk mengangkat kami dari lubang lumpur dosa kami, sehingga kami dapat selalu diperbaharui, selalu memperoleh kekuatan dari surga, sehingga kami akan selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau, dengan kekuatan dan kuasa yang Kau berikan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga nanti kami dapat masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kami pada saat ini datang kepadamu Tuhan, berdoa untuk permohonan-permohonan doa yang sudah disampaikan. Kami terus berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka. Kami terus berdoa bagi keluarga Mambo yang masih dalam keadaan duka pada saat ini. Keluarga Ribowo juga yang masih dalam keadaan duka. Dan juga keluarga Pendeta Jack Bundung. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada keluarga-keluarga. Dan juga bagi mereka yang masih tetap berduka oleh sebab kehilangan anggota keluarga mereka. Seperti keluarga Dian Monika, Saudara Charles dan Saudari Yeli, Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada mereka. Satu keyakinan bahwa Tuhan akan mengobati luka yang begitu hebat yang mereka alami pada saat ini. Dengan satu pengharapan, mereka akan kembali bertemu dengan kekasih mereka. Kami juga datang untuk bersyukur. Kami ingin bersyukur atas penyertaan surga yang sudah menjadi bagian kami semua. Jika tadi malam mungkin hamba tidak sempat menyebutkan, kami ingin bersyukur bersama-sama dengan keluarga Lim bagi Ibu Susan yang berulang tahun Tuhan kemarin. Kami berdoa kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bahagian keluarga ini. Kiranya mereka akan selalu dikuatkan di dalam Engkau. Kami juga ingin bersyukur bersama-sama dengan Ibu Grice Kartagi yang beberapa saat lamanya harus berada di rumah sakit, harus diopname. Tapi beliau telah
miliki kesempatan untuk kembali ke rumah. Dan kami berdoa Tuhan terus menjamah beliau. Memberikan kekuatan kepadanya menghadapi terapi ataupun hal-hal yang dia harus jalankan setelah keluar dari rumah sakit. Sehingga dia akan kembali dapat beraktivitas seperti semula. Berikanlah ketetapan hati. Berikanlah kekuatan kepadanya. Dan semangat untuk dapat melakukan terapi-terapi ataupun proses penyembuhan lainnya yang dapat dia lakukan. Berkatilah Ibu Pendeta Gereja Kartagi ini Tuhan. Dan biar dengan kekuatan tersebut, beliau akan semakin dapat berkarya di masa tuanya sekalipun. Dan demikian juga hamba ingin berdoa bagi Papi, orang tua hambamu yang dalam keadaan sakit juga pada saat ini. Dengan fungsi ginjal yang menurun, kami berdoa jika Tuhan berkehendak, tentunya tidak ada yang mustahil. Dia dapat dihindari dari harus cuci darah, dengan makanan-makanan yang dirubah dan lain sebagainya tentunya. Dia tidak harus melakukan cuci darah. Dan jika Tuhan berkenan, itu yang dapat kami minta. Kami meminta kiranya kekuatan, kesehatan dari surga dapat menjadi bagiannya. Kami juga ingin mendoakan permohonan-permohonan lainnya Tuhan. Kami ingin berdoa bagi saudara Farel Nelwan Sihombing Tuhan yang pada saat ini juga dalam proses pemulihan. Kami berdoa kiranya dengan kesembuhan dari surga, dengan jamahan yang Tuhan dapat berikan, Farel akan dapat disembuhkan, memiliki kekuatan kembali seperti semula. Kami juga terus berdoa juga bagi permohonan-permohonan lainnya. Pendeta Filipus mendoakan putrinya dalam rencana untuk melahirkan kandungannya Tuhan. Kami berdoa kiranya bayi yang Tuhan sudah percayakan, bayi yang sudah Tuhan percayakan kepada Tika akan menjadi bayi yang semakin sehat, semakin kuat, dan juga pada saat proses kelahiran nantinya Tuhan akan menyertai sehingga tidak ada komplikasi atau hal yang tidak diinginkan yang terjadi kepadanya. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya. Mungkin pada saat ini hamba tidak sempat lagi sebutkan satu persatu nama mereka yang memiliki masalah-masalah kesehatan dan juga permohonan-permohonan pribadi. Tuhan, Engkau mendengarnya. Engkau mengetahui siapa yang sudah menulis permohonan mereka untuk didoakan. Hamba percaya Tuhan, Engkau telah membacanya dan hamba meminta kiranya kami semua akan terus dapat memiliki kekuatan dengan jawaban-jawaban surga terhadap setiap umat-umat Tuhan yang datang membawakan permohonan-permohonan mereka kepadamu. Hambamu ingin berdoa juga secara khusus kepada keluarga Tirok, Ringkuangan, umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak ini. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati Rudy, Mei, dan anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Kiranya mereka terus dapat Tuhan satukan. Jika ada hal yang perlu dikuatkan, kuatkan terus mereka Tuhan. Dan jika ada yang perlu berkat-berkat yang semakin berlimpah, tentunya dapat terus menjadi bagian mereka. Sehingga mereka dapat selalu mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Tante Femi, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tante Femi Mawuntu terus mendapatkan kekuatan yang pasti dari surga. Sehingga dalam kehidupannya, dia hanya melihat tuntunan Tuhan yang pasti dalam kehidupannya. Masalah-masalah kesehatannya, masalah vision atau mata yang dia miliki pada saat ini, Tuhan kiranya membantu sehingga dia dapat melihat dengan lebih baik. Hamba-Mu juga ingin berdoa juga secara khusus juga terus bagi saudari Daisy Cici Welong. Kami berdoa Tuhan, kiranya dia akan terus memiliki kekuatan dari surga. Dia tidak akan merasa lemah dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya dengan masalah kesehatan yang dia miliki, tapi dia tetap kuat. Dia tidak perlu khawatir, dia tidak perlu cemas karena dia dapat menyerahkan segala sesuatunya di tangan Tuhan. Tuhan yang akan berperkara. Tuhan yang akan melakukan yang terbaik selalu di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak lagi permohonan kami. Sempurnakanlah Tuhan. Jika ada yang tidak sempat hamba sebutkan, yang terlewati, kiranya Tuhan akan melengkapinya. Karena segala permohonan ini Tuhan telah hamba bawa, telah kami semua bawa. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Nebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu besok di acara kesimpulan yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Sampai bertemu, Tuhan memberkati kita semua.